sebagaimana kata Imam Az-Zarkashi. Nah, ayat ini memiliki suatu keyword ya, suatu kata kunci. Apa itu? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kata Allah, maka saya akan mengistidraj mereka min haitsu la ya'lamun, sekiranya mereka itu nggak sadar, nggak merasa. Tiba-tiba saja azab dariku turun. Jadi istidraj itu apa? Gambarannya seperti ini. Seandainya kita punya anak ya, kemudian kita beri dia coklat atau kita beri dia jajan. Jajan yang kita beri itu kemudian dikocar-kacirkan di lantai rumah. Jadi malah dengan jajan itu yang kita beri itu malah dibuat untuk ngotorin rumah. Nah, kemudian ibunya ya, atau kita itu bilang, ya teruskan. Iya teruskan nak, nggak apa-apa. Gitu kata orang tuanya. Nah, ini kira-kira maksudnya apa? Maksudnya itu benar-benar silahkan diteruskan, atau maksudnya berhentilah sebelum saya apakan gitu. Nah itu ya. Jadi maksudnya adalah berhentilah kalau seperti itu. Seandainya anak itu ya tadi setelah dibilangin sama orang tuanya, ya teruskan, dia langsung berhenti, ya kemungkinan orang tua ya sudah langsung cuma memarahi sedikit, selesai. Tapi kalau ternyata malah diteruskan beneran, nah kira-kira apa yang dilakukan orang tua itu kan bisa saja lebih dahsyat daripada ketika anak tersebut langsung berhenti. Nah di situ maksud utamanya istidraj ya. Jadi istidraj itu gampangannya seperti itu. Nah kemudian sampai mana sih orang itu dikatakan sedang diistidraj sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika bagaimana? Nah ternyata ketika sambil kami pelajari ya, sambil jalan, sambil dipelajari, kemudian ada keterangan yang keren. Itu keterangan dari Al-Hikam, lebih tepatnya di syarahnya Al-Hikam. Jadi Al-Hikam itu membahas tentang, namanya saja Al-Hikam ya. Al-Hikam, hikam itu apa? Beberapa hikmah. Pokoknya di situ membahasnya hikmah, terus membahas urusan hati terus. Nah di situ ya ternyata pada intinya istidraj ini diturunkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kepada hambanya, kepada umatnya, kepada manusia. Itu ketika apa? Ketika manusia, hambanya lupa. Lupa apa? Lupa caranya bersyukur. Nah ya bersyukur itu terus gimana? Nah, kalau dalam syarahnya Al-Hikam itu, idza ahassa bi ni'mah zahirah au batinah ya, zahirah au batinah, hissiyah au ma'nawiyah, ketika seorang hamba itu mendapatkan sebuah kenikmatan berupa apapun itu ya, zahirah au batinah, kenikmatan yang zahir, yang tampak, uang, rezeki, jabatan, mudahnya kehidupan misalkan, atau batinah yaitu seperti masalah hatinya kayak nggak ada sesuatu yang bergejolak, nggak ada kekhawatiran, sedang baik-baik saja, pokoknya sedang enak gitu hidupnya, hisian au ma'nawiyah, pokoknya sedang enak semuanya, seluruh hidupnya itu ya. Jadi ketika ditambah nikmat seperti itu, kok ternyata malah nggak bersyukur, nah ini kemudian ada istidraj. Nah bagaimana untuk mengetahui ya kalau kita ini benar-benar istidraj? Nah kita cek di 3 hal. Karena dalam kitab Syarah Al-Hikam tersebut ya, yang wajib bagi kita itu ayya'rifa haqqaha wa yubadiru ila syukriha. Nah wa yubadiru ila syukriha ini dengan cara gimana? Kita bersyukurnya harusnya dengan cara yang gimana? Nutqan wa i'tiqadan wa amalan. Jadi secara lisan, hati, terus kemudian dengan cara amal, jadi perbuatannya. Secara lisan itu bagaimana?
alhamdulillah. Jangan sampai melupakan siapa yang memberi nikmat itu. Di keterangan sebelumnya itu sudah kami jelaskan bahwa padi saja itu enggak cerdas kalau kita itu mikir padi ini hanya bersumber dari sawah. Enggak dari sawah ya, enggak hanya dari sawah, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih jelasnya bisa dicek di keterangan yang sebelumnya itu. Nah, kemudian harusnya kita itu memahami bahwa semua itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya ya alhamdulillah. Kemudian yang nggak lupa lagi ini penting. Ini sering juga dilalaikan sama kita. Sering dilalaikan sama kita, apa itu? Berterima kasih kepada manusia. Jadi misalkan ada orang memberi kita sesuatu, ada orang mengenakkan kita, ada orang berbuat baik kepada kita, hendaknya kita itu berterima kasih ke orang-orang itu. Kadang-kadang kan kita biasa gitu ya. Justru padahal saat kita benar-benar berterima kasih secara mendalam ya, sambil dirasakan benar-benar terima kasih, itu biasanya ya, itu juga kemudian ingat Allah. Alhamdulillah, Allah telah memberiku sesuatu ini lewat perantara orang ini, orang itu. Caranya seperti itu secara lisan. Ada yang kemudian ya nomor 2 itu secara hati. Nah, secara hati itu aslinya hampir sama dengan lisan, yaitu nggak lain adalah berterima kasih kepada Tuhan maupun berterima kasih kepada manusianya. Jadi syuhudul mun'im ala nikmah. Jadi kalau dalam hati maksudnya adalah bagaimana kita menggerakkan hati kita untuk ingat bahwa ini semuanya kan dari Allah. Ini semuanya kan dari Allah. Seperti itu. Begitupun nyambung ke yang tadi saya ceritakan bahwa kalau benar-benar merasakan sampai dalam ketika berterima kasih kepada manusia, ya ini maksudnya. Jadi berterima kasih kepada manusia pun itu juga harusnya dengan lisan maupun hati. Karena kalau sudah terlatih seperti itu ya, malam yashkurin nas lam yashkurillah. Kalau bisa bersyukur, berterima kasih kepada manusia, itu lama-lama nanti, apalagi di training terus ya, itu lama-lama nanti akan bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah seperti ini ya, maka caranya gimana untuk melengkapi cara berterima kasih kita? Caranya dengan amal. Nah, ini yang nomor 3, yaitu menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk ketaatan. Nah, seperti itu. Nah, jadi gimana? Kapan orang itu dianggap istidraj? Nah, terus orang-orang sukses apa selalu istidraj? Ya enggak seperti itu juga konsepnya. Jadi konsepnya adalah dilihat orang ini dulu. Ya, kita nggak bisa melihat orang, berarti kita gimana? Muhasabah diri sendiri. Melewati keterangan-keterangan ini ya nggak perlu untuk ngoreksi orang lain, tapi untuk ngoreksi diri sendiri. Nah, berarti seperti ini, ketika kita itu semakin bertambah rezekinya, semakin bertambah sehatnya, kemudian semakin bertambah keenaan-keenaan atau kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam hidup kita. Nah, itu kita cek kira-kira dari tentang lisan, hati, kemudian amal ya. Amal itu kan harus digunakan untuk taat, maksudnya ibadah. Seperti ibadah, kemudian menambah ibadah-ibadah sunnah seperti itu, tatawwu ya, tanaful. Nah, kita cek kalau bertambah kok ternyata kedekatan kita dengan Allah itu malah seakan-akan lebih dekat dulu ketika nggak terlalu enak dalam segi hal apapun ya, rezeki, jabatan, kesehatan, kegalauan, kesedihan, kebahagiaan dan lain-lain. Ternyata lebih enak yang dahulu, kedekatannya lebih dekat yang dahulu. Maka seperti ini kita mesti segera mencolek hati kita sendiri bahwa siapa tahu ternyata ini adalah istidraj ya, jadi seperti itu. Jadi istidraj itu tolak ukurnya ada pada rasa syukur kita. Nah, rasa syukur kita itu untuk membuat ya, tolak ukurnya dengan 3 hal itu tadi.
Jadi pada intinya gimana? Pada intinya adalah ketika bertambah kenikmatan kita, kok ternyata ya, cara kita berterima kasih kepada Allah, cara kita mendekat kepada Allah itu malah semakin menurun, berarti ini kita sedang diistidraj. Kalau enggak, ya alhamdulillah, berarti sudah selamat. Kalau yang istidraj berarti harus gimana? Kembali lagi. Apakah kemudian harus melepas semua itu saat melepas kenikmatan-kenikmatan? Ya enggak seperti itu, tapi yang penting adalah bagaimana kita mencolok diri kita sendiri untuk kembali berterima kasih. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab.